Komponen biaya hutang yang kedua atau sumber dana dari hutang yang juga bisa digunakan oleh perusahaan adalah berasal dari penerbitan obligasi. Nah, bagaimana menghitung biaya hutang dari penerbitan obligasi? Indonesian, jika perusahaan menggunakan obligasi sebagai sarana untuk memperoleh dana dari hutang jangka panjang, maka biaya hutangnya adalah sama dengan yield to maturity atau YTM, yaitu tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pembeli obligasi apabila pembeli obligasi memegang obligasi tersebut sampai dengan jatuh tempo. Bagaimana formula untuk menghitungnya? Berikut ini adalah formula untuk menghitung biaya hutang dari penerbitan obligasi. KD atau biaya hutang sama dengan C ditambah dengan P dikurangi ND dibagi N dibagi P ditambah ND dibagi 2. Di mana KD adalah biaya hutang dari obligasi, C adalah kupon atau bunga yang dibayar per tahun dari obligasi yang diterbitkan, P adalah nilai nominal obligasi, ND adalah kas bersih dari penerbitan obligasi yang diperoleh dari harga obligasi, harga pasar obligasi, dikurangi dengan biaya flotasi atau biaya penerbitan obligasi. Untuk memperjelas perhitungan biaya hutang dari obligasi, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. PT Insana menerbitkan obligasi sebesar 25 miliar rupiah yang terdiri dari 250.000 lembar dengan nilai nominal 100.000 per lembar dengan jangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut membayar bunga 10% per tahun atau sebesar 10.000 per lembarnya per tahun. Obligasi tersebut terjual dengan harga di atas nilai nominal atau di atas nilai parnya, yaitu sebesar 110.000 per lembar. Di samping itu, perusahaan mengeluarkan biaya-biaya dalam rangka penerbitan obligasi tersebut atau dikenal dengan flotation cost sebesar totalnya 300 juta atau 1.200 per lembarnya. Dengan biaya penerbitan tersebut, maka arus kas bersih yang diterima perusahaan dari penjualan obligasi menjadi Rp108.800, yaitu dari harga jual dikurangi dengan biaya penerbitan. Maka dari sini kita bisa hitung biaya hutangnya, yaitu tadi sebesar yield to maturity dari obligasi perusahaan, yaitu sebesar 8,74%. Indonesian, biaya hutang yang tadi kita telah hitung itu adalah biaya hutang sebelum pajak. Oleh karena itu, perhitungan biaya hutang harus disesuaikan terlebih dahulu dengan adanya pajak. Mengapa demikian? Karena beban bunga biasanya dibayarkan dari laba sebelum pajak, sehingga dengan adanya beban bunga dari hutang dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, perhitungan biaya bunga yang telah diperoleh sebelumnya harus disesuaikan dengan tarif pajak perusahaan, sehingga dikenal dengan nama biaya hutang setelah pajak. Untuk menghitung biaya hutang setelah pajak atau KD after tax, kita tinggal mengalihkan biaya hutang yang telah diperoleh dari perhitungan sebelumnya dengan 1 minus tarif pajak perusahaan. Sehingga apabila kita lihat dari contoh PT Insana tadi, maka biaya hutang PT Insana setelah pajak menjadi 5,68%. Oke Indonesian, tadi telah disampaikan bagaimana cara perhitungan biaya hutang, baik itu biaya hutang yang berasal dari bank atau lembaga keuangan lainnya maupun yang berasal dari obligasi. Pada video berikutnya, saya akan memaparkan mengenai biaya ekuitas. Sekian, salam Indonesian.